Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jaki Mustafa Official, yang mana pada malam ini cukup agak spesial ya, Kang, karena yang biasanya tag video dari channel Kang Jaki ini itu di dalam ruangan dengan sistem komunikasi one flow communication, atau biasa disebut dari Kang Jaki sendiri itu monolog materi terkait keilmuan umum yang lebih ke sains dan keilmuan agama tentunya. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya di sini ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Arif dan tentunya narasumber kita yaitu Kang Jaki Mustafa sendiri, yang mana sejam ke depan kita akan berbincang santai, ngobrol santai, Kang, terkait logik, dan tentunya sebagai muslim ya kita tidak bisa lepas dari pembahasan agama gitu. Karena menurut hemat saya, kalau kita hanya nongkrong dan ngobrol saja gitu agak kurang bermanfaat. Beda halnya ketika obrolan tersebut diisi dengan obrolan-obrolan tentang pertumbuhan logika, pemikiran yang didasari agama. Tentu hal tersebut bisa menjadi pertumbuhan ilmu agama lah, dan pengetahuan umum dan wawasan dan lain sebagainya gitu, untuk membuka pikir kita masing-masing, terutama para penonton dari channel Kang Jaki itu sendiri. Bagaimana ini Mas Arif? Agak dingin ya, karena suasana di luar yang biasanya di dalam ruangan. betul. Biar lebih agak cerah gitu sekarang. Tapi ini di mana Ya, Kang? sebelum kita ngobrol lebih jauh, Kang Jaki ya, ini lokasinya di mana? perlu di-spill tentang lokasi. Kita ngambil video itu di makam Godog, makam Raden Kian Santang, yang mana udara di sini tuh agak dingin ya, Kang Jaki. Karena letak secara geografi juga, makam Kian Santang itu berada di kaki gunung Karacak lebih tepatnya. Jadi udaranya lumayan gitu. Di sini tuh hampir 15 derajat, bahkan bisa sampai 12 derajat untuk udaranya. Sebelum ngobrol lebih jauh nih Kang Jaki, sebelumnya saya juga terheran-heran dengan pembahasan Kang Jaki yang begitu wow menurut saya pribadi juga. Pembahasan sains terkait agama gitu. Ada beberapa aksioma-aksioma yang dijelaskan, disambungkan dengan agama, sehingga penafsiran agamanya itu tidak berdasarkan cocokologi seperti orang pada umumnya. Apa sih sebenarnya background Kang Jaki itu, pendidikan Kang Jaki atau aktivitas sehari-hari Kang Jaki? Ya mungkin ya karena latar belakang keluarga, jadi memang saya sudah sejak kecil itu dekat dengan aktivitas keagamaan, mungkin dari baik itu dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Ya saya mungkin ya sedikitlah belajar tentang bahasa Arab itu dari kakek saya itu Syarif Ahmad Al-Gadri bin Abdurrahman Al-Gadri. Nah beliau itu sejak kecil ini diasuh oleh paman beliau yang namanya Sayyid Abdullah Dahlan. Jadi beliau memang tidak pergi ke Timur Tengah, ke Madinah atau ke Mekah atau ke Al-Azhar, tapi paman beliau lah yang membawa guru-guru dari Madinah itu untuk datang ke sini gitu. Jadi memang dari sejak kecil sampai kemudian terus sampai Sayyid Abdullah Dahlan meninggal di Garut, itu yang mendampingi itu kakek saya gitu. Jadi saya ya belajarlah kepada kakek saya itu sedikit tentang bahasa Arab, tentang ya tafsir juga gitu. Itu dari mulai sekitar tahun 90-an. Nah, kemudian juga mungkin dari pihak atau dari jalur ayah, mungkin ada yang kenal orang Garut itu yang namanya Kiai Haji Mustafa Kamil. Itu pahlawan nasional yang memimpin umat Islam atau para ulama Jawa Barat untuk pergi ke Surabaya dalam perang revolusi melawan agresi Belanda di sana. Dan beliau syahid di Surabaya. Nah, kebetulan itu adalah bapak saya itu cucu terbesar dari Kiai Haji Mustafa Kamil. Jadi memang sejak kecil memang saya sudah dekatlah dengan tradisi itu gitu. Tapi untuk pendidikan formal sendiri Kang Jaki lulusan mana nih? Nah, saya awalnya kalau lulus masuk itu ke Institut Teknologi Bandung tahun 91. Jurusan fisika, lulus masuk tapi tidak lulus keluar. Tidak lulus keluar. Karena apa? Karena tadi merasakan kejenuhan gitu kan, merasakan kejenuhan karena
kita belajar ilmu 100 tahun 200 tahun ke belakang, akhirnya kan jenuh juga. Atau kalau emang udah bisa gitunya bisa fisika aja. Ya iya betul. Kira-kira begitu gitu karena ilmunya sudah tahu jadi ilmunya udah. Ya muncullah kejenuhan gitu karena Betul. nah akhirnya saya lebih tertarik kepada agama, dari sana masuk ke Fakultas Agama Islam di Uniga gitu, kan lulus dari sana. Karena kalau agama itu kan sebetulnya ilmu yang sangat luas, karena tidak hanya berbicara tentang dunia harusnya gitu, termasuk juga akhirat gitu, termasuk bukan hanya alam material, termasuk juga alam gaib dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam agama. Jadi sebetulnya kan kalau secara ilmu, ini ilmu yang luar biasa luas sebetulnya gitu. Jadi pantesan materinya wow banget gitu ya Mas Arif ya. Betul. Beda dengan pembahasan orang umum di Ya. berbagai channel di kanal YouTube gitu Kang. Biasanya orang bahas agama ya sambungannya agama. Beda halnya dengan Kang Jaki yang menyambungkan dengan sains. Ternyata emang ditunjang oleh pendidikan formal maupun non formalnya, terutama dari background keluarga juga ya Kang ya. Yang mana background keluarga yang begitu mumpuni terkait dengan revolusi jihad mungkin ya Kang ya, terkait agresi militer Belanda, dan itu menjadi dasar pendidikan Kang Jaki sejak kecil di lingkungan keluarga. Keluarga. Ya Kang, sekarang kita masuk di bulan Agustus Kang, yang mana kebanyakan orang tuh sedang merayakan kemerdekaan Indonesia gitu. Semua masyarakat bersukacita dengan berbagai peringatan gitu Mas. Ada lomba ini dan lomba itu. Tapi dari sisi lain gitu, yang saya cermati, kenapa dari kebanyakan peringatan kita hanya terfokus pada lomba-lomba dan peringatan yang pada umumnya saja. Kenapa nggak ada di berbagai channel pun saya kira belum ada ya Kang ya, yang melirik ke pemikiran-pemikiran lain, suara-suara yang minim atau rendah, samar, tapi pemikirannya ada gitu kan. Seperti halnya keinginan orang Islam untuk bisa beragama dengan utuh, bisa menjalankan keagamannya secara utuh. Tapi menurut hemat saya pribadi juga Kang, ketika seseorang beragama Islam misalkan dan ingin menjalankan keutuhan Islam itu sendiri tanpa dasar negara atau Islam itu berbentuk negara, tidak akan bisa. Bagaimana menurut Akang terkait pemikiran tersebut dengan keinginan orang Islam membentuk sebuah negara untuk menjalankan keutuhan beragamanya nih Kang? Ya, jadi sebetulnya kalau umat Islam itu ingin mendirikan negara Islam, kemudian hidup di bawah payung hukum-hukum Islam, ingin menjalankan Islam secara kafah, itu menurut saya adalah keinginan yang sangat lumrah, sangat normal, sangat alamiah dan wajar. Nah, dan itu adalah hak umat Islam. Jadi umat Islam itu dia punya hak yang itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dijamin oleh prinsip-prinsip universal agama dan manusia, dan dijamin juga oleh prinsip-prinsip demokrasi. Salah satunya adalah untuk hidup di bawah naungan negara Islam. Nah, justru yang tidak normal itu kalau menurut saya orang Islam yang tidak mau hidup di bawah negara Islam. Iya betul. Kan itu kan itu tidak normal gitu, karena harusnya mungkin orang Kristen wajarnya dia ingin hidup di sebuah negara Kristen itu, atau orang sekuler ya ingin hidup di sebuah negara sekuler. Nah, orang Islam yang tidak mau hidup di bawah negara Islam ini yang tidak normal. Nah, apalagi kalau sampai misalkan menentang orang Islam tapi menentang cita-cita keinginan untuk menjalankan Islam secara dalam bentuk negara tadi ya, secara kafah. Nah, ini mungkin derajatnya itu sudah bukan tidak normal lagi. Ini masuk kategori sakit jiwa menurut saya. Betul. Jadi seharusnya keinginan beragama Islam secara utuh itu harusnya melekat kepada setiap yang mengaku beragama Islam gitu ya Kang ya. Iya, ya Muslim bagusnya seperti itu, tapi orang Kristen juga kan bagusnya juga seperti itu gitu bagusnya. Jadi kalau ada orang Kristen yang menentang negara Kristen, itu juga aneh. Sama seperti orang Muslim yang menentang negara Islam itu juga aneh. Iya. Ya mengapa saya mempertanyakan hal ini gitu ya Kang? Pertama karena keumuman yang ada sekarang tuh hanya fokus pada peringatan-peringatannya saja, tapi tidak memperingati ideologi apa yang dibawa oleh para pahlawan ketika berjuang zaman dulu.
Sementara kan otomatis zaman dulu juga ada pejuang yang beragama Islam. Betul. Masa iya pejuang zaman dulu tidak punya keinginan untuk Betul. membentuk sebuah negara Islam gitu kan, demi Betul. menjalankan agama yang seutuhnya. Bagaimana nih Kang kalau misalkan keinginan membuat negara Islam yang ada di pemikiran kalangan masyarakat apabila dikaitkan dengan aksi para pahlawan zaman dulu, apakah ada basis legitimasinya gitu untuk konsep bernegara ini? Betul sekali. Justru kalau kita lihat atau berkaca kepada sejarah, jadi cita-cita atau keinginan untuk mendirikan negara Islam itu punya basis legitimasi dan punya akar histori yang kuat. Jadi kita tahu bahwa organisasi modern pertama yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa itu adalah Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi tahun 1905. Nah, sangat jelas bahwa di dalam DNA Syarikat Dagang Islam itu sudah ada benih-benih cita-cita keinginan untuk mendirikan negara Islam. Dan Belanda pun tahu persis itu gitu. Tapi Belanda kan tidak melakukan pendekatan secara represif, baik itu kepada kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam ataupun kepada kelompok Bumi Putra yang lain, termasuk PKI juga tidak dibubarkan gitu kan, yang sudah jelas ingin mendirikan negara komunis. Kemudian juga PNI tahun 1927 yang jelas ingin mendirikan negara sekuler. Intinya semua ingin lepas dari kekuatan Belanda. Nah, bagusnya Belanda itu dia tidak bertindak secara represif. Mereka mengakui juga hak politik Bumi Putra itu. Nah, bahkan Belanda sempat menawarkan juga kepada Bumi Putra ini untuk membentuk parlemen lah, sebuah parlemen yang namanya Volksraad. Nah, hanya ditolak ketika itu karena mereka tidak mau menempuh perjalanan itu melalui jalur parlementer. Nah, kemudian ketika terjadi perang Asia Pasifik, Soekarno dan Hatta itu kalau tidak salah tahun 1939 ini diundang ke Tokyo, ke Jepang. Dan di sana dia dijanjikan kemerdekaan oleh Kaisar Jepang walaupun tidak bertemu secara langsung gitu. Nah, wujud dari atau implementasi dari janji Kaisar itu, maka di sini kemudian dibentuk yang namanya Dokuritsu Junbo Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang penting. Jadi baik itu pemerintah Jepang ataupun para tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia, ini mereka sepakat bahwa itu pilihan yang terbuka. Apakah Indonesia merdeka nanti itu akan menjadi sebuah negara Islam atau menjadi negara sekuler atau negara komunis, itu silakan berkompetisi. Jadi dalam salah satu pidato Soekarno itu, kalau tuan-tuan ini ingin negara merdeka nanti itu negara Islam, silahkan bekerja sekuat tenaga, bercucuran darah dan keringat. Bekerjalah siang dan malam, rebut hati rakyat supaya memilih negara Islam. Begitupun kalau misalkan tuan-tuan ingin negara merdeka ini negara komunis. Sama gitu. Nah, jadi kalau kita berkaca kepada sejarah, cita-cita umat Islam untuk mendirikan negara Islam itu bukan hal yang tabu, itu diakui gitu dalam sejarah. Dan terjadi gitu, walaupun dalam konteks tahun 1945 umat Islam ini belum berhasil. Nah, bukan gagal, tapi belum berhasil. Kenapa? Karena Soekarno pada waktu itu ingin supaya energi ini difokuskan dulu untuk merebut kedaulatan. Nah, Soekarno kemudian menjanjikan bahwa kompetisi itu akan dibuka kembali kalau Indonesia ini sudah memiliki kedaulatan, sudah stabil, sudah minimalnya bisa melaksanakan pemilu. Nah, tahun 1955 Soekarno menepati janji itu. Jadi itu kan pemilu pertama di Indonesia merdeka ya. Nah, ada dua pemilu. Satu pemilu untuk legislatif kalau tidak salah bulan Oktober. Nah, kemudian satu lagi pemilu yang khusus untuk membentuk Dewan Konstituante. Nah, tugas Dewan Konstituante inilah untuk memutuskan apakah Indonesia ini akan menjadi negara Islam, negara komunis, atau negara sekuler nasional, nasionalis sekuler. Nah, jadi kan zaman dulu itu ini adalah open legal policy gitu. Jadi tidak ada hal yang tabu, itu kan sepenuhnya dikembalikan kepada hak politik rakyat untuk menentukan.
Nah, hanya sayangnya kembali lagi-lagi cita-cita untuk memperjuangkan negara Islam ini belum berhasil tahun 55 karena diberi waktu 4 tahun juga tidak mencapai kata sepakat. Ya, akhirnya Soekarno kemudian mengambil kebijakan melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar. Nah, jadi menurut saya poinnya dua. Satu, bahwa keinginan umat Islam untuk mendirikan negara Islam itu sah dan wajar, itu hak umat Islam, dan kita secara sejarah juga pernah melakukan itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang menjadi persoalan adalah apakah negara Islam ini bisa diperjuangkan melalui cara-cara yang lain, yang tidak Islami gitu maksudnya. Nah, ini kan yang tidak boleh kan itu. Jadi yang tidak boleh itu kalau cita-cita negara Islam ini diperjuangkan melalui cara-cara yang tidak Islami, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Jadi untuk sekarang nih, Kang Jaki, untuk merebut apa ya, untuk mewujudkan negara itu, apakah dengan cara dahulu, apakah dengan cara sekarang yang disebutnya itu demokrasi, mungkin kita ikut demokrasi dan ikut pemilihan dan yang lain-lain, apa bagaimana menurut Kang Jaki itu? Ya betul. Jadi kembali kepada sejarah tadi, ya, cita-cita perjuangan negara Islam itu selalu diwujudkan melalui koridor demokrasi. Ya. Itu kan sejarahnya mengatakan seperti itu. Betul. Jadi tanpa kekerasan. Jadi kembali kepada yang tadi, negara Islam ini tidak boleh diperjuangkan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Misalnya melalui terorisme atau melalui makar. Dan kita sudah punya pengalaman itu melalui demokrasi sesuai dengan aturan mereka. Kan kita itu bukan gagal, tapi hanya belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Karena belum bisa mencapai suara mayoritas. Kan itu. Ya dulu misalkan di BPUPKI maupun di Dewan Konstituante, untuk bisa terwujud negara Islam itu butuh persetujuan 3/4 dari peserta musyawarah. Betul. Jadi bukan masyarakatnya yang harus mayoritas mungkin. Kan masyarakat kita mayoritas Muslim. Masyarakat kita secara agama mayoritas Muslim. Tapi sebagaimana diterangkan oleh para cendekiawan Barat, secara politik ideologi ini terbagi ke dalam 3 golongan gitu ya kan. Ada yang memang secara politik lebih dekat kepada Islam, menginginkan Islam ini menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya dasar peribadatan saja. Ada yang memilih, mereka juga Muslim, tapi secara politik orientasinya ingin lebih memilih kepada negara yang nasionalis sekuler. Nah, yang komunis juga secara agama kan sama juga Muslim. Nah, jadi kembali kepada pesan Soekarno tadi, kalau Anda sekalian itu ingin Indonesia merdeka nanti ini negara Islam, silahkan rebut hati rakyat supaya mengerti. Berarti permasalahannya Kang Jaki dari Muslim itu sendiri yang tadi, bahwa setiap Muslim itu belum punya keinginan untuk menjalankan agama secara utuh dalam konsep bernegara mungkin. Yang seharusnya setiap Muslim punya keinginan untuk menjalankan agama secara utuh. Nah, ngutip jawaban dari Kang Jaki tadi bahwa tahun 55 Soekarno itu mengadakan 2 pemilu ya Kang Jaki ya. Pemilu umum dan pemilu untuk Dewan Konstituante. Tapi menurut pengetahuan saya, Dewan Konstituante itu sendiri dibubarkan oleh Soekarno. Betul, karena sudah diberi kesempatan selama 4 tahun, tidak ada satupun kekuatan politik ideologi di Indonesia ini yang bisa mencapai mayoritas. Kan itu persoalannya, kan baik itu kelompok nasionalis atau kelompok komunis atau kelompok Islam, ini sama-sama memakai koridor aturan main yang sama. Kalau mereka ingin goal, cita-cita keinginannya itu harus memperoleh mayoritas suara. 3/4 dan itu tidak ada yang mencapai. Makanya Soekarno kemudian mengambil jalan untuk membubarkan Dewan Konstituante. Karena kan negara juga kan tidak bisa dibiarkan terus-menerus dalam ketidakpastian gitu. Dalam ketidakpastian. Jadi langkah Soekarno itu karena tidak ada kepastian dari Dewan Konstituante itu sendiri. Tapi ini Kang Jaki ya, itu kan misalkan taruhlah cerita orang zaman dulu para pahlawan. Dan sekarang kita hidup di tahun 2024 yang segala teknologi pun sudah canggih. Apakah keinginan untuk bentuk negara Islam
masih relevan di zaman sekarang gitu Kang Jaki? Nah, saya kira selama mayoritas penduduk rakyat Indonesia itu Muslim, isu ini akan tetap relevan sampai kapanpun. Kecuali kalau misalkan nanti tiba-tiba rakyat Indonesia ini sudah bukan Muslim lagi, ya mungkin isu ini juga akan bergeser. Nah, itu saya kira yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita semua tahu bahwa NKRI itu adalah negara yang belum final, malah masih sangat jauh kalau dikatakan Untuk final gitu. Baik secara legitimasi hukum maupun dari sisi konsolidasi politik ataupun konsolidasi ideologi gitu ya. Jadi kalau kita pelajari sejarah tadi dari mulai berdirinya BPUPKI, kemudian tahun 49 KMB dengan Belanda, kemudian berdiri RIS, kemudian berdiri RI, kemudian lahir deklarasi dan sebagainya. Kita tahu bahwa ini kan luar biasa problematis NKRI itu karena dia tidak punya basis atau tidak punya legitimasi secara de jure. Jadi kan negara itu kan tidak hanya cukup memiliki basis faktual saja atau nyata secara de facto. Nah, negara itu kan harus punya basis de jure. Nah, ini problem kita. Jadi mungkin NKRI itu satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki basis de jure. Coba kalau saya tanya misalkan coba basis de jure Indonesia itu apa? NKRI gitu ya. NKRI itu apa gitu. Jawaban-jawaban yang menarik ya Kang Mas Arif, ya Kang Muluk karena saya domisili Sunda gitu ya. Lupa jauh dari Jawa, jauh-jauh ke sini pengen ikutan podcast gitu. Ya, jawaban-jawaban yang diberikan Kang Jaki itu cukup masuk logika saya gitu. Karena berlandaskan pada pengetahuan umum, baik itu sejarah, pergerakan pahlawan zaman dulu. Jadi emang relevan ketika misalkan keinginan bernegara dalam konsep beragama, walaupun nanti tahun 2100 pun masih relevan ya kayaknya. Oh iya. Tapi masyarakat pun pengen tahu mungkin Kang ya. Jadi tujuan itu yang belum tujuan. Apakah beda kalau misalnya kita memperjuangkan negara Islam terbentuk dengan toh demokrasi sekarang jajan bisa gitu. Ya. Apakah beda gitu nanti teh? Ada perbedaan terus teh jalan-jalan bisa gitu aman, tentram. Gimana? Tentu sangat beda, Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita lihat NKRI hari ini itu paling tidak ada 5 persoalan mendasar yang itu selama kapanpun NKRI berdiri ini tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah hilang. Yang pertama soal korupsi. Jadi kita sudah berapa? Sudah 79 tahun ya. Apakah dalam rentang waktu 79 tahun itu korupsi ini pernah hilang dari bumi NKRI gitu ya? Itu kita sudah secara garis besar kan punya 3 periode ya, 3 orde baru, orde lama Soekarno. Kenapa disebut orde baru? Kenapa disebut orde lama? Kan bukan dari Soekarno sendiri. Soekarno kan masa memberi nama jadi yang jelek gitu. Karena diberi nama oleh Soeharto lah orde baru. Jadi orde lama, orde baru, kemudian orde reformasi. Nah, pertanyaan kita, apakah dalam ketiga rejim ini korupsi ini pernah selesai atau hilang? Belum. Bukan hanya belum, tidak. Kecenderungannya juga kita lihat bukan menurun. Jadi semakin ke hari ini, semakin korupsi ini semakin masif, semakin terstruktur, dan semakin sistematis. Kan tidak ada gejala untuk hilang. Nah, problem mendasarnya apa? Karena selama ini kita selalu menganggap bahwa korupsi ini adalah problem hukum, kriminal, sehingga diselesaikan secara hukum saja. Bikinlah undang-undang anti korupsi, bikinlah KPK, bikinlah, apakah itu menyelesaikan masalah atau paling tidak bisa menekankan? Tidak. Jadi korupsi ini jauh semakin masif, semakin terstruktur dan semakin sistematis. Malah kalau KPK-nya pun korupsi. Kalaupun nanti dibuat lagi badan yang mengawasi KPK, ini pasti korupsi juga gitu. Berarti masalahnya adalah di sistemnya ya. Nah, masalahnya kan di sistemnya. Kenapa? Karena negara ini tidak punya surga neraka. Kan itu jadi persoalan. Kan itu saja sebetulnya yang menjadi masalah. Menjamin itu, Kang.
Oh betul sekali menjamin karena kan pertanyaan kita itu begini tadi, apakah oke saya ceritakan dulu korupsi. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru itu yang mungkin yang korupsi itu hanya segelintir orang di keluarga cendana, kan Mas ya. Sekarang ini Semua. lembaga kepresidenan, DPR, kehakiman, KPK, gubernur, bupati, RT, RW, Semua korupsi. LSM. Jadi apapun Jokowi bagi bansos, LSM ini ikut korupsi. Nanti Prabowo membuat program makan siang, itu dijamin 1.000.000%. Pasti ada oknum yang korupsi ya. Kepala sekolah, RT, RW, bukan pasti yang tidak Jadi korupsi itu yang aneh. Kalau ada kepala Kalau sekolah yang tidak tidak korupsi, ini yang aneh, luar biasa ajaib. Kalau ada LSM yang tidak ikut memakan itu yang aneh gitu. Kan semakin apakah pertanyaannya karena secara karakter bangsa Indonesia ini jahat? Kan tidak begitu gitu. Di beberapa tempat itu orang ngambil rumput di halam atau di kebun milik orang lain juga tidak berani gitu, minta izin dulu. Nah kan persoalannya karena negara ini tidak punya nilai sakral, itu kan yang jadi masalah. Dan tidak ada di dunia dimanapun juga negara yang seperti itu gitu. Jadi orang Jepang ini tetap saja menganggap negara mereka itu sakral dan kaisar itu putra dewa matahari. Di Inggris juga sama gitu. Betul. Nah kan ketika negara tidak punya nilai sakral, nah maka semua orang akan berusaha untuk menggarong gitu. Kalau saya jadi penjabat juga, saya hatam Quran, pasti saya akan menggarong. Pasti gitu kan. Ini ngutip jawaban Kang Jaki lagi terkait tadi basis de jure dan lain sebagainya tentang relevansi keinginan untuk beragama dalam konsep negara atau sebaliknya bernegara dalam konsep agama ya Kang. Bahwa bisa kita lihat itu hari ini tanpa agama pun Indonesia masih bisa berjalan Kang. Demokrasinya berjalan, pendidikan berjalan. Bagaimana ini menurut Kang terkait hal ini? Bahwa banyak masyarakat yang beranggapan agama pun tidak dibutuhkan untuk negara. Bahkan Ketua BPIP pun mengatakan bahwa Pancasila itu musuh terbesarnya adalah agama. Oh iya benar, memang Pancasila itu musuh terbesarnya agama. Karena kan yang satu ciptaan Tuhan, yang satu lahir dari pemikiran manusia, ya pasti bermusuhan. Cuma pertanyaannya, siap yang benar yang salah gitu. Dua ini pasti bermusuhan. Yang benar yang mana, yang salah yang mana kan itu kan. Kan begitu kan, kalau Pancasila itu saya dikasih waktu 1 hari juga sudah bisa membuat ya hanya sekedar 5 kan buat merancang gitunya Kang ya. Buat merancang. Jadi janganlah janganlah terlalu di apa. Janganlah terlalu di kan kita ini membuat negara itu dengan apa ya? Dengan penuh tahayul gitu. Jadi segala sesuatu itu dibuat tahayul ini yang berbahaya. Nah, kemudian tadi betul bahwa segala sesuatu itu atau katakanlah pembangunan itu memang berjalan ya. Ya kita bisa bikin jalan, bisa bikin sekolah, bisa bikin macam-macam berjalan. Tapi itu semua semu gitu. Kenapa saya katakan semu? Karena dalam konteks Indonesia yang namanya pembangunan itu kan maknanya hanya satu, yaitu belanja. Kan begitu. Jadi kenapa kita bisa melaksanakan pembangunan? Ya karena kita belanja. Dari mana kita belanja? Dari asing. Kan begitu. Jadi pertanyaannya dari mana pemerintah atau negara ini punya uang untuk belanja? Ya. Satu dari menjual sumber daya alam manusia, sumber daya alam. Yang kedua dari pinjaman luar negeri. Nah, kalau pemerintah tidak punya duit untuk belanja, ya besok juga selesai bubar negara ini. Kenapa? Karena tidak ada uang untuk bayar PNS, tidak ada uang untuk apa? Makanya sumber daya alam milik kita dijual gitu kan. Nah untuk pembangunan. Ya kan apa? Logikanya gampang saja. Kalau misalkan tahun depan itu nggak ada orang yang mau beli sumber daya alam Indonesia atau nggak ada orang yang mau kasih pinjaman baru, ya besok juga bubar. Bubar karena nggak ada uang untuk bayar pegawai negeri, nggak ada uang untuk mensubsidi BUMN yang terus-terusan merugi, nggak ada uang untuk membiayai pemilu, nggak ada uang untuk membangun IKN, ya bubar. Menarik ini jawaban Kang Jaki. Tapi kita agak sedikit tarik ke belakang Kang terkait basis de jure. Apakah proklamasi 45 tidak bisa dijadikan basis de jure untuk Indonesia itu sendiri Kang? Ya tidak bisa. Karena secara internasional
nggak ada satupun negara yang basis de jure dari proklamasi. Proklamasi itu nggak bisa dijadikan sebagai basis de jure. Kalau bisa ya Anda pulang dari sini ke rumah langsung aja proklamasi gitu kan. Mau negara Islam kayak, mau negara Pasundan kayak, mau negara Sudan Rohmat gitu kan. Kan tidak bisa begitu. Kalau bisa begitu maka tatanan dunia ini kan dengan sendirinya akan hancur. Israel juga kan gampang saja, tinggal besok proklamasi ya sudah saja sah secara de jure. Jadi nggak bisa proklamasi itu dijadikan sebagai basis de jure. Gitu. Ya, ada beberapa poin nih Mas Arif yang saya ambil. Ya. Pertama, Pancasila itu belum final. Betul. Kedua, 45 ya proklamasi itu sendiri tidak bisa dijadikan basis de jure. Tidak bisa. Iya. Ketiga, tentang penjualan sumber daya alam gitu. Tapi kalau kita lihat di beberapa negara lain pun sama gitu kan, untuk pembangunan negerinya tuh menjual sumber daya alam mereka masing-masing. Bagaimana ini tegasnya negara yang berbasis Islam pun mayoritas memperkaya semuanya dengannya sumber daya alam yang dijual, Nah, gitu betul. kan? Itu gimana, Kang? Ya betul, itu kan sebetulnya contoh yang buruk sebetulnya gitu. Walaupun memang secara umum tidak bisa disalahkan juga, selama apa? Selama ini dijadikan sebagai modal awal untuk mengantarkan agar suatu ketika kita bukan hanya sebagai objek pembangunan tadi yang menjual sumber daya alam, uangnya kemudian dipakai pembangunan. Tapi suatu ketika ya kita yang bisa menjadi produsen yang menjual kepada negara-negara lain. Nah, tapi pentingnya bahwa ini yang sebetulnya bahaya gitu. Kalau negara itu hanya dijalankan dengan cara seperti itu. Jadi habis gitu Kang ya. Iya, jadi artinya pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ini betul terjadi, tapi dengan dua konsekuensi. Yaitu satu, hilangnya sumber daya alam milik nasional. Yang kedua, hutang yang semakin menumpuk dan membengkak. Yang pada gilirannya nanti ini harus dibayar juga dengan menjual sumber daya alam lagi gitu. Ya, ketika sumber daya alamnya itu habis, ya negaranya bisa bangkrut ya Kang. Ya bubar gitu. Bubar dengan sendirinya. Karena kan pembangunan itu atau tadi ya menjual sumber daya itu boleh dilakukan untuk memupuk atau membangun aset nasional, bukan untuk mengurangi aset nasional, kan begitu. Sekarang mah ngajual nya pinjam gitu nya, jadi dua Iya, betul. Menjual dan pinjam. pinjam. Dan hanya itu. Hasil jualannya kemana? Ya itu yang dipakai bayar PNS, dipakai untuk subsidi UMR, biaya pemilu gitu kan dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya apa yang dilakukan oleh negara ya sekedar broker saja, broker untuk menjual sumber daya alam dan untuk mencari pinjaman luar negeri. Jadi negara ini kan hanya dalam posisi bertahan hidup gitu, dengan cara seperti itu. Kalau itu berhenti, bubar gitu. Bukan pembangunan yang sejati gitu. Betul. Jadi untuk sekarang belum terciptanya cita-cita dari pendahulu sejarah. Oh ya, betul. Jangan masih jauh lah kalau dikatakan kemerdekaan itu sebagai jembatan emas, itu masih sangat jauh. Karena jadi kita belum NKRI harga mati belum Kang sekarang. Ya nggak ada kan kalau kemerdekaan tuh. Ya kan kalau harusnya NKRI itu tunas. Kalau disebut harga mati kan besoknya busuk. Kan harusnya disebutnya sebagai tunas supaya besoknya tumbuh gitu. Betul. Tapi yang terjadi sekarang itu kita ini kan baru mampu bertahan hidup, itu pun dengan cara-cara seperti tadi, hanya sekedar menjual sumber daya alam, pinjam luar negeri, dapat duit, negara ini bisa berjalan kan begitu. Betul. Makanya tadi Pancasila itu belum final, jadi ya untuk PKI pun hal yang lumrah ketika memperjuangkan ideologinya, apalagi umat Islam. Cuman permasalahannya ya ini buat kita semua, apakah di diri kita ada keinginan untuk membentuk negara dalam keislaman atau tidak? Mungkin itu ya Kang ya poinnya. Betul. Ya makin malam udara makin dingin nih, penonton jadi ngantuk nih. Barangkali penonton mau pada nanya. Kita lempar pertanyaan ke penonton terkait jawaban-jawaban dari Kang Jaki yang sedemikian rupa dan menarik. Apakah ada penonton yang ingin bertanya nih terkait penjelasan Kang Jaki tentang negara, beragama, dan lain sebagainya? Silakan penonton apabila ada yang ingin bertanya. Kalau kondisi sekarang, apa sih yang harus kita lakukan, Kang?
Nah, untuk kedepannya itu tuh pakai audio gak? audio. oh sebenarnya jadi untuk kondisi saat ini kita itu harus bagaimana supaya mungkin kita sebagai yang berumat agama yang beragama Islam itu harus gimana nih untuk kedepannya dengan kondisi negara ini seperti itu mungkin. Ya Jadi kalau ini Kang kesimpulannya sikap kita itu harus seperti apa? Mungkin jelasnya seperti itu Kang. Terkait problematik negara yang sedemikian rupa Kang, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Kita sebagai orang muslim tuh harus gimana nih, Kang? sebagai muslim pertama kita harus mengimani sepenuhnya bahwa satu-satunya solusi itu adalah Islam, tidak ada yang lain. Bukannya untuk persoalan di lingkup nasional, bahkan untuk seluruh dunia. Itu keyakinan yang harus dimiliki Ditanamkan mungkin ya Kang ya. ditanamkan oleh setiap muslim. Tapi bukan hanya itu, ada penjelasan rasionalnya juga gitu. Kenapa Islam ini bisa menjadi solusi? Coba misalkan salah satu contoh. Umat Islam ini terjebak ke dalam ideologi atau paham nasionalis kebangsaan. Betul. Kita dengan Malaysia itu sama-sama Muslim, sama-sama Melayu gitu bahkan gitu kan. Dengan Timur Tengah juga sama-sama Muslim. Nah, Islam itu mengajarkan supaya Muslim itu bersaudara. Tapi nasionalisme ini mengajarkan supaya kita berbeda, kan begitu. Sehingga dengan perbedaan ini muncullah berbagai macam masalah, termasuk salah satunya mana mungkin akan menjadi kekuatan ketika semua negara Muslim ini terkotak-kotak di dalam nasionalisme sempit. Nah, jadi semua itu pertama keyakinan bahwa sebagai muslim kita harus yakin sepenuhnya bahwa Islam ini diturunkan sebagai rahmat untuk semua manusia. Islamlah yang akan menjadi solusi termasuk untuk problem kebangsaan kita gitu yang sangat banyak luar biasa ini. Nah, yang kedua ada alasannya gitu. Ada alasannya. Jadi contoh kecil saja misalkan soal pajak. Kan sebagai warga negara kita ini diwajibkan untuk membayar pajak. Apakah kemudian kita yakin bahwa dengan membayar pajak kita dapat pahala? Kan tidak. Akhirnya apa? Artinya sebagai warga negara ini kita mengeluarkan pajak, sebagai muslim kita mengeluarkan zakat. Kan ini problem besar sebagai bangsa gitu kan, karena ya ada dua kewajiban yang ganda. Dan ini membayar pajak itu kan tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau negara ini negara Islam, tidak akan ada pajak, yang ada itu zakat. Dan orang Islam itu membayar zakat, menunaikan kewajibannya sebagai muslim sekaligus sebagai warga negara, dan dia yakin akan dapat pahala. Dan karena itu uang zakat, nggak mungkin ada orang yang berani korupsi. Kan begitu. Karena itu uang zakat, ya semua orang berlomba-lomba untuk korupsi. Jadi bukan persoalan bangsa Indonesia ini jahat. Bukan persoalan tidak ada undang-undang anti korupsi, bukan tidak ada lembaga anti korupsi, tapi tidak nyambung antara negara ideologi negara dengan ideologi rakyat. Jadi syarat negara sekuler itu hanya bisa terwujud kalau rakyatnya sekuler gitu. Sudah tidak percaya surga dan neraka, tidak peduli dengan pahala dan dosa. Dia membayar zakat itu, membayar pajak itu, ya sebagai manusia saja atau sebagai warga negara saja gitu. Nah, jadi bagaimana sih sebentar. Jadi pertama kita harus meyakini bahwa solusi itu hanya Islam. Tapi ada penjelasan yang bisa dirasionalisasikan. Nah, tetapi kembali kepada yang tadi, negara Islam itu tidak boleh diperjuangkan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang diceritakan dulu. Kalau Anda ingin negara ini negara Islam, yakinkan rakyat. Artinya apa? Rakyat itu harus diberi pengetahuan tentang Islam yang sesungguhnya gitu. Nah, itu kuncinya gitu. Nah, itulah salah satu kita ngobrol di sini juga gitu, Mas. Gimana Kang Opik? Apakah puas? Ya jangan puas. Kalau Anda puas kan Anda tidak bertanya lagi. Jadi Anda jangan puas. Penonton yang lain apakah ada yang bertanya nih? Nanti kita ketemu bertanya lagi gitu, diskusi lagi. Bahwa Islam itu seolah-olah bisa
menyelesaikan masalah. Karena kan data hukumnya ada nggak dalam data hukum Islam, baik dalam Quran maupun hadis, bahwa mendirikan negara Islam itu Suatu yang benar, wajib gitu ya. waktu yang diharuskan. Nah itulah, jadi itu yang saya sebutkan tadi. Jadi umat Islam ini harus dibawa kepada pemahaman yang sejati tentang Islam dan tentang Al-Quran. Jadi tidak semua yang ada di dalam Al-Quran itu ajaran Islam. Misalnya itu Mas Al-Baqarah, sapi betina. Pertanyaan kita, mana yang lebih dulu, Islam atau sapi betina? Nah di Quran juga kan ada onta. Mana yang lebih dulu, apakah Islam dulu atau onta dulu? Jadi tidak setiap semua yang ada di dalam Al-Quran ini itu ajaran Islam. Misalkan seperti perang. Perang ini kan sejak 12.000 tahun yang lalu itu manusia itu sudah mengenal perang. Itu ada bukti-buktinya gitu kan. Sudah ditemukan senjata persenjataan yang kira-kira usianya 12.000 tahun lebih gitu. Nah sebaliknya apa-apa yang tidak ada dalam Al-Quran juga itu bukan berarti keluar di dalam Islam. Misalnya mobil ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Pesawat terbang ada nggak dalam Al-Quran? Atau Apollo yang pergi ke bulan ada nggak? Tidak ada. Jadi kan Quran ini harus dibaca secara utuh. Yang lebih penting itu Al-Quran ini bukan Al-Quran dalam pengertian teks, tapi Al-Quran sebagai spirit. Nah kalau berbicara Al-Quran sebagai spirit ini, dari A sampai Z itu adalah berbicara tentang negara Islam. Kan ini yang terbukti di dalam sejarah. Walaupun tidak sejarah perjuangan Rasulullah, maksud saya. Kan semua sarjana barat juga mengakui bahwa yang diperjuangkan atau karya Muhammad itu ya negara Islam yang disebut negara Madinah. Itu semua orang sepakat, walaupun secara teks itu tidak disebutkan. Tapi kalau Islam ini atau Quran ini ditangkap secara spirit, maka dari A sampai Z itu adalah negara Islam. Esensinya gitu. Esensi dari negara Islam. Esensi Al-Quran itu. Kalau melihat sudut pandangan oriental seperti itu artinya kan negara Islam itu sendiri tidak ada jaminan sebagai sebuah negara yang final. Kalau melihat sudut pandang seperti itu, berarti negara Islam itu tidak menjamin bahwa itu adalah sebuah negara yang final. Sama halnya dengan negara NKRI. Jadi tidak ada yang namanya negara final. Kalau melihat sudut pandang itu, jadi kalau dua-dua dan sudut final, untuk apa kita dalam praktik agama mempersoalkan masalah negara Islam dan bukan negara Islam? Sudah ada yang ada. Jalani dengan lebih baik. Jadi rek negara naon oke Bu. Ya kan tadi pertanyaannya. Halus gitu. Pertanyaannya kan kuncinya ini, kita tidak akan mempersoalkan negara Islam kalau masyarakat atau rakyat Indonesia ini agamanya apa gitu dah. Itu isunya akan bergeser bukan negara Islam. Anggaplah misalkan kalau warga negara kita itu Hindu, ya silakan, mungkin pasti negara Hindu yang akan menjadi persoalan. Nah, karena faktanya mayoritas rakyat Indonesia itu Muslim, maka ini ada gap kan begitu yang tidak bisa dijembatani gitu. Dan tidak akan mungkin bisa dijembatani gitu. Jadi kalau Anda berbicara maksud belum final itu, ya nggak ada contohnya lah di mana-mana juga di mana-mana juga negara dengan rakyat ini harus satu jiwa gitu, harus satu jiwa. Jadi bukan persoalan negara Islam ini wajib itu bagi Muslim, kalau yang bukan Muslim kan nggak wajib. Tapi kalau misalkan tadi ini kesenjangan ini tidak bisa dijembatani, nah sampai kapanpun itu akan menjadi masalah negara apapun dibuat. Betul. Bagaimana Kang Idang, sudah puas dengan jawaban Kang Jaki? Jadi jangan pernah puas. Sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Jadi masalahnya bagaimana menjembatani pemerintah. Pertanyaan gini, masalah apa yang mau ente selesaikan kan itu? Kalau misalkan menyelesaikan masalah, ya nggak akan ada
penyelesaian masalah. Kalau masalahnya itu misalkan belum tidak didefinisikan dengan jelas. betul. Jadi Nah, kan- kalau yang saya tangkap Kang Jaki, pada intinya ketika kita masih bernapas dan hidup di dunia ini, masalah Masalah tidak itu akan pasti kelar. ada. Jadi Oke, masalah apa yang mau ente selesaikan? Nah, kalau saya melihat ini akan ada kesenjangan antara negara, spirit negara dengan spirit Dengan rakyat, dan itu konsekuensinya luar biasa hebat. Itu seperti contoh kecil saja. Nggak mungkin lah di Indonesia ini ada orang yang ikhlas membayar pajak, itu nggak mustahil. Sampai kapapun terpaksa. mustahil. Betul. Semua pasti terpaksa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari penonton. Silakan dari Mas Yono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saja saya akan menanyakan yaitu bab sebagian rakyat Indonesia ini kan bermacam-macam, beraneka ragam, bahkan bineka tunggal ika. Nah, keanekaragaman itu ada sebagian warga rakyat Indonesia takut gitunya bahwa Indonesia itu bukan bukan umat Islam semua gitunya. Nah, jadi sebagian rakyat Indonesia itu takut gitunya dengan Ketika menyuarakan, dengan hadirnya yaitu negara Islam atau hukum Islam. Nah, pandangan Pak Jaki itu seperti apa yang sesuai dengan sunnah Rasul? Ya. Sekarang saya tanya, berapa persen rakyat Indonesia itu yang sekuler, Mas? Ya. Loh, kenapa mereka tidak takut hidup di negara sekuler? Berapa persen masyarakat Indonesia yang sekuler, walaupun tidak ada data statistik gitu. Tapi saya kira pasti sangat sedikit. Secara umum gitu Nah. secara umum eta pan umat Islam teh aya 80% lah gitunya. 80%. 80%, sedangkan kalau itu yang 20% dianggap non muslim, nah kenapa umat Islam itu? Iya, makanya satu dulu jawab. Kan kalau umat Islam ini takut hidup di negara Islam, sekarang kita tanya berapa persen rakyat Indonesia itu yang sekuler dulu gitu. Kenapa mereka tidak takut hidup di negara sekuler? Islam itu masuk ke Indonesia ini, sebagian orang mengatakan abad ke-7 Hijriah, abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi ya. Ada sebagian sarjana yang mengatakan Islam ini masuk pada abad pertama Hijriah. Sebagian mengatakan paling tidak abad ke-12 atau abad ke-11. Nah, itu Islam di Indonesia. Pancasila kapan adanya? Satu abad pun belum, baru 79 tahun. Jadi pastilah umat Islam ini jauh lebih banyak daripada rakyat Indonesia yang sekuler gitu. Itu pasti minimal sekali. Nah, kalau misalkan umat Islam ini apa yang tadi takut dengan warga yang kecil, kita lihat contoh Nabi ini, contoh negara Madinah, itu kan umat Islam minoritas, bahkan yang mayoritas itu justru kelompok Yahudi yang mayoritas. Tapi toh negara Islam itu bisa berdiri. Kenapa? Karena Nabi ini sejak awal mengajarkan bahwa Islam itu bukan hanya untuk kepentingan umat Islam saja. Islam ini adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia gitu. Makanya Islam sendiri disebut rahmatan lil Makanya alamin. Islam itu disebut betul. Islam itu disebut sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana Mas Yono dengan jawaban dari Kang Jaki? Jangan puas, Mas. Kalau puas kan berhenti berpikir, Mas. Jangan puas. Ya sementara. Sementara cukup ya. Ya itu jawaban-jawaban dari Kang Jaki seperti yang tadi saya bilang Mas Arif. Bahwa jawaban-jawaban beliau memang memberikan jawaban yang mudah dicerna oleh pemikiran kita, ditunjang oleh keilmuan, sejarah, dan apa yang ada pada saat ini di negara kita. Seperti halnya Indonesia ini mayoritas muslim. Loh, kenapa kita harus takut ketika menyuarakan? Dan sebaliknya orang non-muslim juga kenapa harus takut ketika misalkan Islam memimpin sebagai dasar sebuah negara. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang bertanya? Dari penonton silahkan. Tadi kan katanya orang Islam itu gak usah takut karena kita kan mayoritas. Sedangkan di Madinah dulu Islam itu minoritas, tapi bisa menyuarakan bahwa
agama Islam itu bukan buat orang Islam aja gitu, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, gimana caranya supaya bisa ngeyakinin orang yang bukan umat Islam bahwa agama Islam itu buat menjamin mereka gitu. Ya, betul. Buat menjamin mereka gitu. Gimana? Ya, jangan jadi jadi itu pertanyaan yang sangat bagus, tapi saya itu malah mikir gini, jangankan dulu menyentuh yang mayoritas, yang minoritas. Bagaimana meyakinkan umat Islam yang mayoritas bahwa Islam itu rahmatan lil alamin? Itu pun barangkali kita belum beranjak dari situ, karena agama ini kan dikerdilkan dengan berbagai macam doktrin, dengan berbagai macam pemahaman yang keliru gitu, sehingga kita sudah sangat jauh dari esensi ajaran Islam. Nah, kalau melihat kepada sejarah, itu sebetulnya tidak usah diyakinkan orang-orang non-Muslim itu. Karena sejarah membuktikan ketika Islam ini mampu diwujudkan secara baik dan benar oleh umat Islam, mereka itu dengan sendirinya akan mengikuti. Kan dalam sejarah begitu. Jadi PR-nya, Kang, mungkin bukan dari non-Islam itu sendiri, tapi dari Islam itu sendiri. Nah, itu. Dari Islam dulu. Mengerti akan konsep rahmatan lil alamin? Nah, apakah belum gitu? Mungkin Islamnya sendiri pun mereka nggak paham, yang jadi masalah itu. Seperti halnya Kang Jaki, pembahasan terkait ahli sunnah wal jamaah dengan rahmatan lil alamin. Kalau menurut saya itu sama-sama gitu, tabunya. Karena banyak orang yang mengaku saya itu ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Tapi ketika ditanya jamaahnya mana, mereka kan kebingungan. Sama halnya dengan rahmatan lil alamin dalam konsep Islam gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi ketika ditanya praktek rahmatan lil alaminnya mana, kebanyakan umat Islam bingung dengan konsep yang mereka belum punya. terasa mungkin. Betul. Karena kan mungkin secara slogan rahmatannya itu ya hari ini sudah lebih banyak didengungkan oleh banyak orang. Tetapi kan pengetahuan tentang sejarah Islam, pengetahuan bagaimana Muhammad ini membangun dari nol ya di Mekah sampai ke Madinah, kemudian bagaimana Islam ini berjaya selama sekian abad ke depan memimpin peradaban dunia, ini kan tidak banyak diketahui oleh umat Islam itu sendiri, orang Muslim sendiri belum banyak belajar soal itu gitu. Itu masalahnya mungkin. Jadi kalau ke depan itu ya tadi. Bagaimana Kang? Jangan puas kata Kang Jaki. Usahakan untuk terus bertanya agar kita sama-sama menumbuhkan pola pikir kita masing-masing ya Kang. Nah gitu. Bagaimana Kang? Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup Kang. Terima kasih. Berarti terima kasih. hal tersebut tuh merupakan PR kita bersama ya Kang. Betul. Karena rahmatan lil alamin itu sendiri sudah didengungkan sementara isinya tidak ada. Betul. Jadi PR kita adalah menjelaskan konsep rahmatan lil alamin itu seperti apa kepada masyarakat secara umum gitu Kang. Jadi saya ingin ingatkan kembali tadi pesan Soekarno, kalau tuan-tuan ingin negara ini menjadi negara Islam, silahkan bekerja sekeras-kerasnya, bekerja sekuat tenaga, siang dan malam, bercucuran darah dan keringat. Yakinkan rakyat yang kebetulan mayoritasnya Muslim, tapi mereka tidak tahu Islam yang sesungguhnya gitu. Nah itu kan tugas kita sebetulnya Mas. Jadi saya tidak setuju dengan tadi misalkan cara-cara seperti makar, terorisme dan sebagainya. Kalau rakyat tidak mengerti tentang Islam, ngapain juga kita bikin negara Islam gitu kan. Itu yang paling penting ini, umat Islam itu tahu Islam yang sesungguhnya, tahu esensi ajaran Islam terkait tadi yang paling penting tentang rahmatan Islamin. Tidak usah tidak usah dipaksakan, dengan Islam itu akan lahir dengan sendirinya ketika gitu. Pemahaman itu sudah pemahaman itu sudah tumbuh di masyarakat. Yang notabene-nya mayoritas Muslim. Yang mayoritasnya Muslim. Betul. Jadi itu tugasnya Pak, itu tugas hak prerogatif para tokoh ulama, nyai ajaran, ada tugas seluruh umat Islam. Jadi selama ini seolah-olah itu hak prerogatif para tokoh, para ulama saja. Sementara orang-orang di luar itu seolah-olah
tidak punya Berbicara tentang tidak agama. punya hak. Untuk berbicara tentang Jadi maksud Kang Idan seperti ini Kang Jaki. Jadi kebanyakan yang terjadi di kalangan masyarakat yang berbicara agama tentang rahmatan lil alamin dan lain sebagainya itu hanya tokoh agama saja. itu. Tapi masyarakatnya seakan tidak punya kewajiban Ya. saling mengingatkan Ya. tentang konsep tersebut gitu. Terus kalau Anda tanya itu Umar bin Khattab itu lulusan pesantren mana kira-kira? Enggak ada. Abu Bakar bin Khattab Tidak ada. Abu Bakar itu lulusan Dan pesantren mana? tidak tercap dengan label keulamaan. Nah, tidak disebut Kiai Haji Umar bin Khattab gitu. Kan begitu. Jadi sebetulnya kan hak semua orang. Nah, apalagi sekarang ini kita hidup di zaman modern, di zaman teknologi informasi, di zaman apa. Jadi semua orang itu bisa menyuarakan, bisa berpendapat. Yang menjadi persoalannya adalah tadi, apakah pendapatnya ini argumentatif atau bisa diterima dan lain sebagainya. Ya itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau ditanya tugas siapa? Memang tugas umat Islam yang mau berpikir. Karena Allah itu berulang kali mengatakan ulil albab, ulil albab. Jadi ulil albab itu bukan lulusan perguruan tinggi. Dan karena zaman Nabi itu perguruan tingginya juga belum ada gitu. Ya berarti di dia tukang bakso boleh berpendapatnya berarti. Betul. Betul sekali. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan, kewajiban kita sebagai seorang muslim itu berbicara tentang agama tidak hanya melekat pada golongan tertentu saja seperti ulama, melainkan kewajiban bersama untuk saling mengingatkan terkait konsep Islam, terkait konsep rahmatan lil alamin atau terkait konsep bernegara dalam beragama. Dan itu merupakan kewajiban kita bersama. Baik teman-teman sekalian, para penonton semua di sini sudah memberikan pertanyaan yang sedemikian rupa menarik ya Mas Arif ya. Betul. Yang mana jawaban dari Kang Sangat Jaki. hangat. Betul. Yang jawaban dari Kang Udah Jaki saya pun tidak membatasi para penonton untuk selalu bertanya. Malah ketika penonton merasa puas, Kang Jaki sendiri yang menekan untuk tidak puas. Ya. Karena untuk pertumbuhan pola pikir kita masing-masing. Bisa disimpulkan kalau menurut pribadi saya, jadi ketika Islam ingin membentuk sebuah negara, tentunya Islam itu sendiri harus melekat pada pribadi masing-masing seorang muslim. Kalaupun pribadi muslim masing-masingnya belum punya itikad, pemikiran atau keinginan untuk menegakkan negara Islam, maka negara Islam hanya suatu dongeng. Betul. Kedua, dalam tata cara melaksanakan atau menegakkan negara Islam, tentu kita harus menyunah kepada Rasul. Kita tidak boleh makar, melakukan kekerasan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Jadi mungkin sedikit saya tambahkan, memang menurut sirah Rasul itu sekitar 23 kali berperang dengan dipimpin langsung oleh beliau dan 36 kali tidak salah kalau dia mengutus utusan. Sahabatnya. Nah, tapi kan maksud saya jangan sampai ada kesan bahwa Rasul itu menegakkan Islam dengan cara-cara kekerasan. Karena Rasul itu sebetulnya tidak pernah beliau ini mengambil inisiatif kekerasan. Semua perang yang dilakukan oleh Rasul itu adalah respon atas provokasi musuh gitu. Jadi bisa disimpulkan nih tambahan jawaban dari Kang Jaki, kalau kita ingin menegakkan negara Islam tentunya harus dengan cara yang damai, yang sesuai sunnah Rasul dan jauhi kekerasan dan ketidakbenaran lainnya yang tidak tercantum dalam agama. Cuman poin penting yang saya ingin tekankan dari perbincangan ngobrol kita hari ini, bahwa tidak ada sistem lain yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, seperti halnya tadi bayar pajak yang hanya diakui oleh dunia tapi tidak dengan akhirat. Berarti hanya satu sistem yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yaitu sistem Islam. Baik Kang Jaki dan Mas Arif, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga kita ada rezeki dan ada umurnya untuk bertemu di video-video selanjutnya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.